Fei Long tidak takut untuk melawan Ming Yue secara langsung, teknik pertarungannya yang menutupi langit yang ditopang oleh dua kuali pada awalnya merupakan teknik perisai yang tangguh. Namun, unikorn api itu membuatnya sangat takut, lelaki kecil itu tidak menyerangnya secara langsung sama sekali, melainkan hanya mencari pantatnya untuk digigit, sehingga menyulitkan dia untuk menjaga kepala dan ekornya, dan dia sangat malu. Setelah setengah batang dupa, pantat naga gemuk akan mekar, dan dia tidak berani memukul Qilin dengan santai, dia tidak tahan lagi. Berhenti berkelahi, aku mengaku kalah. Fei Long meraung dan keluar dari ring karena malu. Di bawah ring, Wei Qingshan akhirnya menghela nafas lega, dan juga sangat terkesan oleh Fei Long. Ming Yue adalah murid luar biasa dari Sekte Pengendali Binatang, dan juga murid batin terkuat. Fei Long sudah mampu melawannya begitu lama, dan kekuatan bertarungnya tergolong kuat. Wei Qingshan biasanya memperhatikan karakter yang begitu kuat. Ming Yue menang, sebuah suara terdengar, mengakhiri pertarungan di arena. Saudaraku, aku tidak ingin berkelahi, Ming Yue lah yang memaksaku untuk bertarung. Ketika Fei Long melihat Lu Chen, dia takut Lu Chen akan menyalahkannya, jadi dia segera mengatakannya. Ini bukan contoh. Lu Chen tidak menyalahkan Fei Long, tapi hanya berkata dengan marah. Karena dia telah menerima transmisi suara Ming Yue, dia tentu saja tidak akan menyalahkan Fei Long. Sebagian besar pertempuran di arena lain telah terjadi. Semua murid Xuantian Daozong menang. Sang Guanjin, Ruhua, Gao Hai, Aisan, Zhou Hu, Ruqi, Quan Sheng dan Yuli, semuanya 8 orang maju. Sekarang hanya ada satu cincin yang tersisa untuk diselesaikan, yaitu Rompi dan Niu Ding. Fest dan Niu Ding berada dalam kondisi yang sama, dan kekuatan tempur mereka serupa. Pertarungannya tidak bisa dibedakan, dan sampai saat ini belum ada pemenangnya. Karena keduanya adalah pertandingan terakhir di arena, dan mereka bertarung dengan sangat baik, semua mata penonton tertuju pada mereka. Keduanya bertarung dalam waktu yang lama, namun pada akhirnya Rompi yang sedikit lebih kuatlah yang memaksa Niu Ding keluar dari ring dan dipromosikan. Kemudian, 10 orang teratas di billboard semuanya diputuskan. Kecuali Ming Yue dari Sekte Pengendali Binatang, 9 orang lainnya semuanya adalah murid Sekte Xuantian Dao. Bola mata semua orang di tempat kejadian hampir jatuh, dan mereka semua tidak percaya. Ini adalah ritme Xuantian Daozong yang ingin membantai daftarnya. Para tetua Xuantian Daozong sangat senang hingga mereka tidak bisa menahan lidah. Kontes billboard tahun ini jelas merupakan puncak dari sekte ini. Ketua-tetua sekte dalam menghela nafas, bawahan Lu Chen benar-benar orang baik, untungnya rumah tetua menyetujui orang-orang ini untuk berpartisipasi, jika tidak, bagaimana bisa ada kemuliaan seperti itu. Kemudian, acara terpenting akan datang, dan peringkat 10 besar akan ditentukan. Dibutuhkan beberapa putaran di sini untuk menentukan peringkat. Ming Yue berjuang habis-habisan tanpa menemui hambatan apapun, dan saya tidak tahu apakah ada yang menyerah. Quan Sheng, Yuli, Gao Hai, dan Ru Hua semuanya dikalahkan olehnya. Pada akhirnya, Ming Yue berhasil mencapai pertandingan terakhir, dan bersaing dengan Sang Guanjin untuk memperebutkan tempat pertama di billboard. Jangan biarkan binatang perang itu pergi, kamu hanya perlu memegang pedangku, dan aku tidak perlu bertarung. Sang Guan ingin mengatakan ini pada Ming Yue. Bisa, Ming Yue mengangguk, dia secara alami bersungguh-sungguh dengan maksud Sang Guanjin, karena Jianxiu maju dengan pedangnya dan tidak bisa mengurus apa yang ada di belakangnya, jadi serangan diam-diam oleh binatang perang itu pasti akan berhasil. Dan tubuh fisik, Jianxiu lemah, dan dia mungkin tidak mampu menahan pukulan dari Huo Qilin. Setelah memenggal kepala orang, dia juga akan mendapat masalah. Oleh karena itu, Sang Guan ingin mengajukan usulan tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak. Tersedak, suara pedang panjang yang terhunus terdengar seperti nyanyian naga dan melolong ke langit. Pedang kemauan ditebas, dan cahaya pedang bersinar di langit dan bumi. Ujung pedang ada di mana-mana, ruang meledak, dan bumi berguncang. Bulan rusak, Ming Yue juga mengayunkan pedangnya, dan mengayunkan cahaya pedang yang memotong Xing Yue, mengguncangnya dengan pedang kemauan. Ledakan, kedua pedang itu bertabrakan, dan suara keras meledak, mengguncang langit. Kekuatan kedua pedang itu runtuh pada saat yang sama, berubah menjadi akibat yang kuat dari pertempuran, yang menyebar, tetapi diblokir oleh batasan di sekitar arena, tidak dapat keluar dari arena. Bentak, pedang Ming Yue retak, lalu hancur, pecahan pedang berjatuhan di seluruh ring, hanya menyisakan gagangnya.
Saya menyerah. Sangguan memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya, berbalik dan pergi, dan turun dari ring tanpa menoleh ke belakang. Ming Yue melihat punggung Sangguan Jin, matanya bingung dan dia tidak bisa mempercayainya. Pedang Sangguan Jin sangat mendominasi dan kuat, bahkan pedangnya hancur sebelum dia bisa menahannya. Jika Jian Xiu melakukan serangan lagi, dia tidak akan memiliki pedang untuk dihentikan, dan dia pasti akan kalah. Apakah tukang reparasi pedang mencoba melepaskannya, atau dia takut pada binatang perangnya? Pertanyaan ini tidak diketahui, hanya Sangguan Jin sendiri yang mengetahuinya. Ada juga keheningan di antara penonton, semua orang adalah seniman bela diri. Pada level ini, dia secara alami mengerti mengapa Sangguan Jin harus mengaku kalah. Binatang perang Beastmaster dapat mengancam kehidupan Jian Xiu. Dapat dimengerti jika Jian Xiu mundur dari kompetisi setelah kalah satu pukulan. Ming Yue menang. Di mimbar, sebuah suara agung keluar, dan posisi teratas di billboard adalah milik Ming Yue. Dalam sekejap, ada tepuk tangan meriah di tempat itu. Hebat sekali, Junior Sister Ming Yue telah memenangkan tempat pertama di billboard. Semua kerja kerasku akhirnya membuahkan hasil. Wei Qingshan mengayunkan tinjunya dengan penuh semangat, menunggu Ming Yue kembali, siap memberi selamat kepada Ming Yue. Tanpa diduga, setelah menunggu ke kiri dan ke kanan, Ming Yue menghilang. Wei Qingshan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia meninggalkan tempat duduknya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Ming Yue sebenarnya tinggal di tempat istirahat murid Xuantian Daozong, berdiri di samping Lu Chen, dan berbicara dengan Lu Chen. Kegembiraan Wei Qingshan menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh kemarahan yang tak ada habisnya. Benar-benar tidak masuk akal bagi anak Lu Chen ini untuk berhubungan dengan adik perempuannya. Wei Qingshan sangat ingin menamparkan Lu Chen sampai mati. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tidak berani melakukan itu. Di lembah Fengyun, kecuali pertarungan di arena, penggunaan kekuatan dilarang di bawah arena. Dia berani menyerang Lu Chen di sini, berapa banyak nyawa yang harus dia mati. Wei Qingshan menahan amarahnya, memaksakan senyum, dan berjalan mendekat. Saudari junior Ming Yue, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu tidak kembali? Saudara-saudara yang lain sedang menunggu untuk memberi selamat kepada kamu, kata Wei Qingshan sambil tersenyum. Kakak senior Wei, kamu kembali dulu, aku ingin mengobrol dengan Lu Chen. Ming Yue berkata dengan wajah kosong. Kalian baru saja bertemu, jadi banyak sekali topik yang ingin dibicarakan. Jalan Gunung Hijau yang berbahaya. Tidak, Lu Chen dan aku sudah saling kenal sejak lama, kami berdua berasal dari tempat yang sama, kata Ming Yue. Begitu Wei Qingshan membuka matanya, dia memahami sesuatu dalam sekejap, dan menemukan bahwa dia sepertinya telah jatuh ke dalam jebakan. Pantas saja Ming Yue memandang Lu Chen dengan tatapan kagum dan penuh kasih sayang. Ternyata mereka adalah teman lama. Lu Chen sudah lama mengenal Ming Yue, mengapa Lu Chen tidak memberitahunya lebih awal? Bukankah ini menipu dia? Lu Chen, bajingan kecil ini, telah menipunya sepanjang waktu, tetapi dia telah ditipu sepenuhnya. Lalu apa hubunganmu? Wei Qingshan bertanya dengan gemetar. Yang paling dia khawatirkan adalah masalah ini. Jika Lu Chen dan Ming Yue memiliki persahabatan yang normal, itu tidak akan menjadi masalah. Jika Lu Chen dan Ming Yue sangat ramah, maka masalahnya akan menjadi besar menghadapi pertanyaan Wei Qingshan. Lu Chen sepertinya sudah siap dan tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Lu Chen tidak ingin berbicara terlalu cepat, dia hanya menatap Wei Qingshan dengan cemas, tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan Ming Yue memandang Lu Chen, dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Membuat Wei Qingshan bingung dan cemas, satu kepala, dua besar. Jangan tertawa, kamu sedang berbicara, apakah kamu berteman? Wei Qingshan bertanya dengan susah payah. Namun, saat ini, Fei Long berkata, Putri Ming Yue adalah tunangan saudara laki-lakiku, bagaimana dia bisa menjadi teman? Begitu kata-kata ini keluar, Wei Qingshan merasakan sambaran petir dari langit biru, seperti 5 petir menghantam puncak, dan hampir tidak bisa diam. Lu Chen memelototi Fei Long, ingin menamparkan pria cerewet ini hingga pingsan. Namun, Lu Chen tidak membantahnya, karena omong kosong Fei Long masih menjadi fakta. Terakhir kali dia kembali ke dunia untuk menyelamatkan negara, di depan Ming Yue dan Ming Hao, dia berjanji untuk tinggal bersama Ming Yue setelah mencapai puncak seni bela diri. Walaupun saya tidak tahu bahwa hanya tahun monyet yang bisa mencapai seni bela diri ekstrim,
tapi janji sudah dibuat, jadi ada hal seperti itu. Lu Chen menyetujuinya, Ming Yue bahkan lebih bahagia, wajahnya yang cantik memerah karena bahagia. Wajah Wei Qingshan langsung menjadi gelap, dan matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya dingin. Lu Chen, kenapa kamu mempermainkanku? Wei Qingshan menekan suaranya dan bertanya. Apa yang aku mainkan denganmu? Lu Chen bertanya balik. Kamu, Wei Qingshan tercekik dan hampir mati tercekik. Lu Chen jelas sedang mempermainkannya, tapi dia tidak punya bukti. Dari awal hingga akhir, dia bertanggung jawab atas segalanya. Dialah yang memohon pada Lu Chen untuk melepaskan Ming Yue, dan dialah yang memohon pada Lu Chen untuk membantu Ming Yue mengatasi rintangan. Dan Lu Chen juga telah melakukannya, dan juga mendorong Ming Yue menjadi juara, memenuhi semua persyaratannya, apalagi yang bisa dia katakan. Satu-satunya perbedaan adalah Ming Yue ternyata adalah tunangan Lu Chen, tapi dia adalah pihak ketiga. Tidaklah normal jika orang mempermainkannya. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, masuk akal untuk membunuhnya. Adik perempuan Ming Yue, kakak laki-laki senior telah bekerja sangat keras untuk melakukan banyak hal, semuanya untuk membuka jalan bagimu. Wei Qingshan mengabaikan Lu Chen, tapi menjualnya ke Ming Yue, tapi Lu Chen jelas mengenalmu, tapi tetap berpura-pura tidak mengenalmu, jadi kamu berperan sangat buruk sebagai kakak laki-lakimu. Kakak senior Wei, selama Lu Chen senang, kamu boleh membiarkan dia bermain sekali. Adik junior Ming Yue, tolong jangan seperti ini, kakak senior juga tulus padamu. Wei Qingshan berkata dengan wajah sedih. Kakak Wei, mari kita menjadi saudara, tolong jangan ucapkan kata-kata ini di masa depan. Ming Yue melambaikan tangannya, dan berkata dengan nada dingin, saya seorang wanita yang sudah menikah, saya harap kakak senior Wei akan menghargai dirinya sendiri. Mendengar ini, Wei Qingshan tampak basah kuyup oleh air sedingin es, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Setelah beberapa saat, kemarahan Wei Qingshan muncul. Ming Yue adalah kecantikan nomor satu di sekte pengendali binatang, tapi dia sebenarnya sedang diperkosa oleh babi, dia benar-benar tidak mau melakukannya. Babi ini, dia harus membunuhnya dan cepat. Selama dia membunuh babi ini, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ming Yue. Oleh karena itu, dia dan babi ini berselisih satu sama lain, dan mereka bersumpah tidak cocok. Lu Chen, kartu naga dan harimau itu. Wei Qingshan tiba-tiba berbicara, tetapi dengan sengaja tidak selesai berbicara, membiarkan Lu Chen melanjutkan. Itu kartuku. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Lupakan, ayo kita lakukan. Wei Qingshan berbalik dengan linglung, dan berjalan menuju area lain dari sekte pengendali binatang. Namun, setelah dia berbalik, wajahnya berubah, menjadi sangat ganas, dengan cibiran di sudut mulutnya. Kartu naga dan harimau itu diperolehnya dengan harga mahal. Namun, dia tidak benar-benar ingin mengembalikan kartu itu sekarang, tetapi ingin mengetahui nada bicara Lu Chen. Yang dia takuti adalah Lu Chen tidak akan berkompetisi di kompetisi peringkat naga dan harimau. Sekarang Lu Chen menolak mengembalikan kartu tersebut, yang menunjukkan bahwa dia bertekad untuk memainkan kompetisi peringkat naga dan harimau. Hebat sekali, ketika waktunya tiba di kompetisi peringkat naga dan harimau, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi babi Lu Chen. Hehe, selama babi ini mati, Ming Yue masih miliknya. Kakak senior Wei dipermainkan dengan sangat buruk olehmu. Ming Yue memandang Lu Chen dan berkata. Lu Chen hanya tersenyum dan tidak berbicara atau menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Sejak dia melihat Wei Qingshan, dia tidak menyukai orang yang dingin itu. Wei Qingshan masih ingin menggunakannya, jadi tentu saja dia tidak akan membuat Wei Qingshan merasa nyaman. Ming Yue tidak ingin kembali ke tempat istirahat Sekte Beastmaster, tetapi terus menemani Lu Chen menonton pertandingan. Ming Yue tahu bahwa dia akan dipisahkan dari Lu Chen segera setelah kompetisi billboard selesai. Dia sangat menghargai waktu bersama Lu Chen dan tidak pernah ingin berpisah sedetik pun. Cincin yang belum selesai penuh dengan orang-orang seperti Ru Hua yang bersaing satu sama lain, tetapi mereka juga bermain dengan sangat baik. Pada akhirnya, semua permainan dimainkan, dan 10 peringkat teratas di billboard juga dirilis. Daftar teratas adalah Ming Yue, yang kedua adalah Sang Guanjin, yang ketiga adalah Bei Ming Lihai, yang keempat adalah Ru Hua, yang kelima adalah Pemula, yang keenam adalah Shou Wu, yang ketujuh adalah Aisan, yang kedelapan adalah Quan Sheng, dan yang kesembilan adalah Yuli, yang kesepuluh adalah Rompi. Xuantian Daozong hampir membantai daftarnya.
Para tetua sekte dalam sangat senang sehingga mata mereka membentuk garis. Dalam kontes billboard tahun ini, murid-murid dalam dari sekte Xuan Tiandao menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, dan orang-orang dari semua sekte hampir mati karena rasa iri. Hadiah kompetisi akan segera dibagikan. Hadiah juara pertama mengejutkan penonton, ternyata buah umur panjang. Itulah harta karun yang diimpikan oleh semua pejuang alam Xuanming. Buah Shouyuan adalah harta karun jenius yang sangat langka, yang dapat dengan cepat menembus belenggu alam abadi setengah langkah. Setengah langkah menuju alam abadi, hanya satu langkah lagi dari alam abadi. Tapi langkah ini sangat sulit, dan telah menjebak prajurit realem tahap abadi setengah langkah yang tak terhitung jumlahnya. Jika ada katalisis buah Shouyuan, langkah ini dapat diambil dengan mudah, dan akan menjadi alam abadi resmi. Namun, peringkat kedua hingga ke-10 tidak menerima hadiah buah Shouyuan, tetapi semuanya dihadiahi pil Jiwen Xuanming. Menurut peringkatnya, jumlah hadiah pil Jiwen Xuanming berbeda. Sangguan Jin memberi hadiah 10, Gao Hai memberi hadiah 9, dan seterusnya. Ada keributan di antara banyak murid di alam Xuanming, dan mereka semua menunjukkan rasa iri. Pil Xuanming 9 pola, yang kedua setelah buah Shouyuan, yang terbaik. Bahkan untuk alam Xuanming setengah langkah, ini memiliki banyak efek. Adapun pil Jiwen Xuanming, tidak ada satupun sekte di wilayah desolasi timur yang memilikinya, hanya kota pil besar yang memilikinya. Sekalipun Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa membelinya. Tentu saja, membelinya dengan uang sangatlah mahal, dan tiran non-lokal tidak mampu membelinya. Pil Jiwen Xuanming, yang membuat banyak orang ngiler karena iri, dicemooh oleh Sangguan Jin dan yang lainnya. Saya pikir ada sesuatu yang bagus, tetapi ternyata itu adalah Jiwen Xuanming dan jumlahnya sangat sedikit, hadiahnya sangat buruk. Pil Jiwen Xuanming, itulah manfaat dasar dari fanatik legion, 1 ember per orang, pada dasarnya sebagai makanan. Apa yang kamu lakukan? Lu Chen tiba-tiba menemukan bahwa Ming Yue diam-diam memasukkan buah Shouyuan ke dalam pelukannya, berikan padamu. Jika kamu menembus 2 posisi penempaan, kamu akan setengah langkah menuju tahap abadi. Kata Ming Yue, kamu berada di alam abadi setengah langkah sekarang, dan kamu paling membutuhkan buah ini. Lu Chen mengembalikan buah Shouyuan, tetapi Ming Yue menolak mengambilnya dan bersikeras memberikannya kepada Lu Chen. Buah Shouyuan memiliki efek katalitik pada alam tahap abadi setengah langkah. Ini adalah harta karun bagimu. Ini dapat membantumu menerobos sesegera mungkin. Tapi bagiku, itu tidak terlalu berguna. Sayang sekali kalau menaruhnya padaku. Petik 2. Lu Chen memaksakan buah Shouyuan kembali ke tangan Ming Yue, dan berkata, latihan yang saya kembangkan cukup istimewa, tetapi jenius dan harta apapun yang memiliki efek katalitik tidak akan berhasil pada saya. Ambil kembali dan gunakan sendiri. Dapatkan ke alam abadi sesegera mungkin, atau kamu akan tertinggal di belakangku. Buah Shouyuan benar-benar tidak cocok untukmu. Ming Yue agak kecewa, dan bertanya dengan sedikit enggan. Memang benar, aku berbohong padamu saat masih anak anjing. Lu mengangguk dengan berat, dengan sindiran terakhir dalam keseriusannya, yang membuat Ming Yue tertawa. Lu Chen tidak berbohong kepada Ming Yue, dia tahu efek buah Shouyuan, jadi dia tahu bahwa buah Shouyuan benar-benar tidak berpengaruh padanya. Buah Shouyuan berbeda dengan buah Pluto. Buah Pluto mengandung kemauan tertentu, dan kekuatan kemauan dapat langsung dibangun untuk membantunya melangkah dari alam dunia bawah yang mendalam setengah langkah ke alam dunia bawah yang mendalam. Meskipun buah Shouyuan memiliki kata Shouyuan, namun tidak mengandung Shouyuan, ia hanya berubah menjadi pancaran energi dan memasuki dantian, mengkatalisasi Shouyuannya sendiri. Lu Chen tidak memiliki dantian, jadi memakan buah Shouyuan seperti memakannya, sia-sia, dan itu jelas sia-sia. Terlebih lagi, buah umur panjang adalah hadiah dari Ming Yue, itu milik Ming Yue, bukan miliknya. Lu Chen, apakah kamu benar-benar ingin berpartisipasi dalam peringkat naga dan harimau? Ming Yue menyimpan buah Shouyuan dan berkata, kakak senior Wei juga berpartisipasi dalam pemeringkatan naga dan harimau, dan kamu menyinggung dia lagi, jadi lebih baik jika kamu tidak berpartisipasi. Kudengar hadiah daftar naga dan harimau tahun ini sangat penting bagi sebuah sekte. Lu Chen tidak menjawab secara langsung, tapi menjawab seperti ini, ya, saya mendengar dari guru bahwa alam rahasia bintang Luo yang berumur 1 kali dalam 100 tahun akan dibuka tahun ini, jadi hadiah daftar naga dan harimau tahun ini terkait dengan alam rahasia bintang Luo.
Kata Ming Yue. Bagaimana hubungannya? Mari kita dengarkan. Lu Chen hanya tahu bahwa hadiah daftar naga dan harimau tahun ini penting bagi sekte tersebut. Masalah ini ditanyakan oleh Fei Long, tetapi Fei Long tidak menanyakan tentang isi spesifik dari hadiah tersebut. Alasan mengapa Lu Chen ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga dan harimau adalah karena dia ingin bertarung untuk membuktikan kekuatannya. Dan yang kedua adalah karena hadiah dari peringkat naga dan harimau bermanfaat bagi sekte tersebut, jadi dia ingin mendapatkan dia. Sebagai murid Xuantian, dan gurunya juga merupakan leluhur Xuantian, dia secara alami memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap Xuantian Daozong. Dia bersedia melakukan apapun yang bermanfaat bagi Xuantian Daozong. Oleh karena itu, dia harus masuk dalam daftar naga dan harimau tahun ini. 10 besar di peringkat naga dan harimau akan diberi hadiah tiket masuk ke alam rahasia bintang Luo. Tempat pertama akan diberi hadiah paling banyak, dan tempat ke-10 akan diberi hadiah paling sedikit. Ming Yue berkata, ada banyak peluang di alam rahasia bintang Luo, tetapi ada batasan jumlah orang di alam rahasia bintang Luo. Anda tidak dapat memasukkan terlalu banyak orang sekaligus. Tiket masuk adalah segalanya yang ingin didapatkan oleh setiap sekte. Setiap sekte akan mengirim murid-murid tahap abadi yang terkuat untuk berkompetisi. Persaingannya jauh lebih sengit daripada peringkat angin dan awan, dan orang-orang bahkan akan dipukuli sampai mati di arena. Lu Chen, ranahmu saat ini terlalu rendah, dan kamu bahkan belum mencapai alam abadi setengah langkah. Aku benar-benar tidak ingin kamu bersaing di peringkat naga dan harimau. Aku khawatir kamu akan bertemu kakak senior Wei di daftar naga dan harimau. Dia bukan orang yang baik, dan dia akan membunuhmu. Kakak senior Wei, dia adalah seorang visioner sepertimu, dia adalah seorang seniman bela diri, dan dia juga orang yang kuat di alam Xiantai. Wilayahmu terlalu jauh di belakangnya. Lu Chen tersenyum, tapi berkata, jika saya dipukuli sampai mati oleh Wei Qingshan, apa yang akan kamu lakukan? Ming Yue tidak menyangka Lu Chen akan menanyakan pertanyaan ini kembali, tetapi dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia menjawab, aku akan pergi bersamamu. Bodoh. Begitu Lu Chen berhenti tersenyum, ekspresinya menjadi serius. Kamu harus mencoba membunuh Wei Qingshan dan membalaskan dendamku. Ya, aku akan membalaskan dendammu dulu, lalu pergi bersamamu. Ming Yue mengangguk dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu selalu ingin mengikutiku? Tidak bisakah kamu hidup dengan baik? Lu Chen mengerutkan kening. Tidak bisa. Ming Yue masih belum memikirkannya, jadi dia menjawab seperti ini. Dia terinspirasi oleh Wan'er pada awalnya, dan untuk mengikuti jejak Lu Chen, dia memutuskan untuk meninggalkan dunia, mencari master untuk bergabung dengan sekte pengendali binatang, dan secara resmi memulai jalan yang tidak bisa kembali. Jika Lu Chen tidak ada, dia akan merasa segalanya tidak ada artinya, dan satu-satunya cara adalah mati demi cinta. Lu Chen menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berkata apa, dia merasakan satu kepala dan dua kepala besar. Ming Yue, seorang gadis konyol, hanya berpikir tentang mati demi cinta di kepalanya, dan dia akan muncul dalam penampilan yang sama dengan Wan'er, dia benar-benar yakin. Baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak takut pada Wei Qingshan, bahkan jika dia adalah Yuan yang kuat di teras abadi, dia mungkin tidak memenangkan. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya untuk mencegah Ming Yue berpikir liar. Bahkan jika kamu tidak takut dengan bahaya kakak senior, ada begitu banyak orang kuat di peringkat naga dan harimau, kamu dapat dengan mudah bertemu lawan dengan peringkat tinggi di alam Xiantai, atau bahkan alam yang lebih tinggi, dan kamu tidak akan takut, mampu menanganinya. Kata Ming Yue, belum tentu begitu, selama aku menerobos alam abadi, pada dasarnya aku bisa mengatasinya. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, bahkan jika saya tidak bisa mengatasinya, saya tidak akan dipukuli sampai mati. Saya punya sarana untuk menyelamatkan hidup saya. 1 bulan kemudian, kompetisi pemeringkatan naga dan harimau akan diadakan. Apakah kamu punya waktu untuk menerobos alam abadi? Lu Chen terkejut, bukankah kompetisi pemeringkatan naga dan harimau diadakan dalam waktu setengah tahun? Karena alam rahasia bintang Luo akan segera dibuka, kompetisi pemeringkatan naga dan harimau tahun ini akan diadakan lebih cepat dari jadwal. Kata Ming Yue, ini hanya sebulan, ini terlalu terburu-buru, aku khawatir aku tidak akan bisa menerobos ke alam abadi. Lu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Itulah mengapa saya menyarankan Anda untuk tidak berpartisipasi, itu terlalu berbahaya.
Ming Yue meraih lengan Lu Chen, dengan lembut mendekati Lu Chen, dan menghibur, jika kamu ingin memasuki alam rahasia Xingluo, aku dapat membantumu mendapatkan tiket masuk, lalu kita bisa masuk dan bermain bersama. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tiket masuk? Lu Chen bertanya. Saya meminta tuan saya untuk menemukan jalan. Tuan itu sangat baik kepada saya, dan dia akan memberikan apapun yang saya inginkan. Kata Ming Yue. Lu Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, tiket masuk tidak terlalu berarti baginya, karena dia menginginkan lebih. Kontes billboard secara resmi berakhir, Ming Yue dan Lu Chen dengan enggan berpisah, dan mengikuti para tetua kembali ke Sekte Pengendali Binatang. Lu Chen juga kembali ke Xuantian Daosong. Setelah kembali ke Sekte Dalam, dia langsung disambut oleh ratusan ribu murid Sekte Dalam. Meskipun Lu Chen tidak memenangkan peringkat apapun, dia tetap menjadi idola semua murid batin dan menerima tepuk tangan dan kekaguman yang paling hangat. Karena, orang-orang yang membantai daftar itu adalah para penguasa Legiun Fanatik. Sebagai pemimpin Legiun Fanatik, dia secara alami memiliki ribuan sikap. Lu Chen, kali ini orang-orangmu telah menambahkan kehormatan seperti itu pada sekte tersebut. Sekte tersebut pasti memberikan hadiah yang besar untukmu. Saya tidak tahu hadiah apa yang Anda inginkan. Anda bisa menunggu sekte mengirimkannya, atau Anda bisa menyebutkannya sendiri. Ketua-tetua sekte dalam bertanya sambil tersenyum. Integral, Lu Chen bahkan tidak perlu memikirkannya, poin dalam sekte tersebut setara dengan uang, dan dapat ditukar dengan apapun. Jika Anda menunggu hadiah yang diputuskan sendiri oleh sekte, siapa yang tahu hadiah apa yang akan diberikan? Itu mungkin obat-obatan, mungkin senjata, atau mungkin keterampilan tempur atau semacamnya, lalu itu sampah, tidak sebaik poin. Kemungkinan ini, saya akan membantu Anda untuk menyampaikannya ke rumah tetua. Apakah Anda memiliki hal lain yang Anda inginkan? Kata ketua-tetua sekte dalam. Saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan naga dan harimau tahun ini. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Kamu gila, peringkat naga dan harimau bukanlah billboard. Semua kontestan adalah yang terbaik di alam abadi. Jika kamu naik ke sana, kamu akan dipukuli sampai mati. Mendengar ini, wajah ketua-ketua sekte dalam berubah. Selain itu, ambang masuk untuk kontes peringkat naga dan harimau adalah alam abadi, dan hanya murid inti dari sekte tersebut yang memenuhi syarat. Selain itu, naga dan harimau pemeringkatan berbeda dengan pemeringkatan angin dan awan. Ada batasan jumlah peserta, hanya ada 2 slot untuk setiap sekte, dan sekte tidak mungkin menyia-nyiakan tempat untuk Anda. Petik 2. Saya tidak perlu untuk menyia-nyiakan kuota sekte. Saya punya cara sendiri untuk berpartisipasi. Saya hanya pergi ke sana bersama murid inti yang berpartisipasi. Lu Chen tidak tahu di mana kompetisi pemeringkatan naga dan harimau diadakan. Tentu saja, akan lebih nyaman jika pergi bersama para kontestan. Aku berkata, Lu Chen, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk berkompetisi di peringkat naga dan harimau tahun ini? Ketika wilayahmu telah meningkat, kamu akan memasuki akademi murid inti di masa depan, dan kemudian meningkatkan kekuatan tempurmu, dan pergi untuk bertarung tahun depan atau tahun depan. Itu akan jauh lebih aman, jauh lebih baik daripada mengirim dirimu sendiri ke kematian di masa lalu. Kepala tetua sekte dalam membujuk. Tahun depan, mungkin aku akan meremehkan daftar naga dan harimau. Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya serahkan masalah ini kepada Anda, tetua, saya hanya ingin mengikuti masa lalu. Baiklah, saya akan membantu Anda bertanya, tetapi itu mungkin tidak bisa. Ketua-tetua sekte dalam agak tidak berdaya. Faktanya, dia tidak ingin ikut campur dalam masalah akademi murid inti, tetapi Lu Chen adalah kontributor besar untuk peringkat tahun ini. Karena Lu Chen memiliki permintaan ini, dia harus mengambil tindakan dan memuaskan Lu Chen. Ketua-tetua pintu dalam membawa hadiah dari rumah tetua, menghadiahkan 500.000 poin kepada Legiun Fanatik, dan poin tersebut dapat ditukar dengan item apapun di aula poin. Namun, ketua sekte dalam juga membawa kabar buruk, yaitu Akademi Murid Inti menolak permintaan Lu Chen. Dengan kata lain, jika Lu Chen ingin pergi ke tempat diadakannya kompetisi pemeringkatan naga dan harimau, dia harus pergi ke sana sendirian. Tempat diadakannya daftar naga dan harimau adalah di puncak naga dan harimau, yang cukup jauh dari sekte Xuantian kita. Ketua-tetua sekte dalam melihat bahwa Lu mengalami depresi, jadi dia memberitahu Lu Chen di mana kompetisi daftar naga dan harimau diadakan,
dan memberi Lu Chen rute tentang cara mencapai puncak naga dan harimau. Suasana hati Lu Chen berubah jauh lebih baik, tapi dia masih sedikit bingung. Karena Long Hu Feng terlalu jauh, dia harus berangkat setidaknya 10 hari sebelumnya, jadi dia hanya memiliki sisa latihan lebih dari 10 hari. Waktu hampir habis, dia harus meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin, dan dia harus menerobos 9 penyempurnaan Xuanming. Jika tidak, dia akan dikalahkan jika dia pergi ke kompetisi peringkat naga dan harimau. Untungnya, dia sudah menjadi Xuanming 8 Refinement, dan kecepatan menyerap energi spiritual jauh lebih cepat. 3 pembuluh darah naga dibuka untuk ditarik, dan sejumlah besar energi spiritual dapat diambil dalam waktu singkat. 5 hari kemudian, aura langit dan bumi menipis sepertiganya, dan Lu Chen juga menerobos. Xuanming 9 penyempurnaan, Xuanming 9 tempa, yang menempa kekuatan kehendak 9 tempa, telah berakhir. Lebih jauh lagi, ini adalah setengah langkah menuju tahap keabadian, tidak lagi menempa kekuatan kemauan, tetapi berubah menjadi kekuatan umur panjang. Kekuatan umur panjang adalah kekuatan baru, yang kualitasnya lebih tinggi dari kekuatan kemauan. Hanya dengan mengubah kekuatan kemauan menjadi kekuatan umur panjang seseorang dapat mematahkan belenggu dan melangkah ke negeri dongeng setengah langkah. Oleh karena itu, setengah langkah menuju alam tahap abadi juga merupakan celah besar, yang tidak mudah untuk dilewati. Lu Chen menerobos 9 penyempurnaan, Xuanming, dan ekstraksi energi spiritual lebih cepat, tetapi waktu yang tersisa terlalu sedikit, yang tidak cukup baginya untuk menembus tahap abadi setengah langkah. Lu Chen tidak punya pilihan selain berlatih sebanyak yang dia bisa, sampai dia mencapai puncak Longhu. Jika itu benar-benar karena alamnya terlalu rendah, tidak ada cara untuk melawan orang-orang kuat di alam Xiantai, maka berhentilah saja saat itu, dan Anda tidak akan mati. Saat ini, Gao Hai mendatanginya dan membawa kabar baik. Setelah Gao Hai memperoleh koleksi lengkap formasi sihir kuno, pencapaian lingkaran sihirnya telah meningkat beberapa level, dan dia sudah menjadi master formasi yang sangat kuat saat ini. Gao Hai mempelajari rute Xuantian Daozong ke puncak Longhu. Ada cara untuk meningkatkan efisiensi formasi teleportasi, yang dapat mempersingkat waktu hingga setengahnya. Dibutuhkan sekitar 5 hari untuk mencapai puncak Longhu. Dengan kata lain, Gao Hai dapat membeli waktu pelatihan 5 hari lagi untuk Lu Chen. Adapun apakah Lu Chen bisa melangkah lebih jauh, itu tergantung pada keberuntungan Lu Chen sendiri. Ini memang kabar baik, Lu Chen tidak berani membuang waktu, dia bahkan tidak berendam dalam darah hewan, dan berkonsentrasi untuk mengekstraksi energi spiritual, berlatih siang dan malam. Akhirnya, pada hari keberangkatan, Lu Chen tidak hanya mengosongkan aura yang berpusat di puncak gunung, tetapi juga mengosongkan aura seluruh pintu bagian dalam. Lu Chen juga membuat terobosan. Ketika kekuatan kemauan 9 pelatihan telah dikembangkan secara ekstrim, ada tanda-tanda transformasi kekuatan umur panjang, mematahkan belenggu 9 pelatihan Xuanming, dan melangkah ke alam abadi setengah langkah. Tetapi jika Anda ingin menerobos ke alam abadi yang sebenarnya, Anda harus mengubah semua kekuatan dari 9 keinginan yang dipalsukan menjadi kekuatan umur panjang. Prosesnya memakan waktu terlalu lama, dan Lu Chen tidak punya waktu sama sekali. Lu Chen menyapa ketua sekte dalam, dan kemudian memimpin pasukan fanatik untuk berangkat. Benar, ada ribuan orang di seluruh pasukan fanatik, dan tidak ada yang tersisa, semuanya akan dibawa pergi. Karena alasan ini, tidak hanya para tetua sekte dalam yang bingung, tetapi bahkan para penggemar legiun fanatik pun bingung. Untuk billboard, Lu Chen hanya membawa 11 anggota inti ke sana. Tapi membuat daftar naga dan harimau, dan bahkan membawa semua orang pergi, aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lu Chen. Daftar naga dan harimau adalah dunia alam abadi. Kecuali Lu Chen yang bisa bertarung, tidak ada seorang pun dari legiun fanatik lainnya yang bisa bertarung, mereka juga tidak mampu bertarung. Di seluruh pasukan fanatik, tidak ada satu orang pun di alam abadi, meskipun setengah langkah di alam abadi, hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah Lu Chen, dan yang lainnya adalah Sang Guanjin. Anggota inti seperti Fei Long juga membuat terobosan, tetapi mereka semua berada di pelatihan ke-9 alam Xuanming, dan mereka semua terjebak dalam posisi pelatihan ini. Bagaimanapun, mereka bukanlah Lu Chen, juga bukan pembudidaya pedang. Sangat sulit untuk menerobos tahap abadi setengah langkah. Dan anggota biasa dari legiun lain juga memanfaatkan pecahnya kekuatan obat selama periode ini untuk dapat menerobos ke posisi penempaan tinggi dari alam Xuanming.
Sekelompok besar orang di alam Suanming dibenci bahkan jika mereka pergi ke kompetisi peringkat naga dan harimau untuk menonton pertempuran. Namun, Lu Chen tidak peduli, seolah-olah dia memiliki rencana dalam pikirannya, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang besar. Setelah meninggalkan Xuantian Daozong, semua orang datang ke kota kuno terdekat dan menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi ke kota kuno. Lain yang jauh 640. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Formasi teleportasi besar dengan radius 10 kaki hampir tidak dapat menteleportasi ribuan orang. Sebelum personelnya naik, Gao Hai menambahkan material kesusunan teleportasi dan mengatur beberapa hal tambahan untuk mempercepat kecepatan transmisi susunan teleportasi. Setelah pengaturan selesai, Gao Hai meminta semua orang untuk menginjakkan kaki di formasi teleportasi. Ribuan orang menginjaknya, dan tiba-tiba kewalahan dengan dukungan, namun akhirnya ramai, namun ada beberapa masalah. Ah, Ruhua yang sedang mengupil tiba-tiba berteriak, siapa yang berani menyentuh pantat ibuku? Untuk sesaat, pemandangan itu benar-benar sunyi, dan semua orang pucat dan gemetar. Naga gemuk, itu kamu. Ruhua menoleh dan melihat wajah Fei Long yang pucat pasi, dan dia langsung marah. Tidak, tidak, itu bukan aku. Fei Long sangat ketakutan. Bentak, tamparan keras keluar. Ada bekas tamparan berwarna merah darah di wajah kiri Fei Long. Itu salah, ini sebenarnya bukan aku. Naga gemuk hendak menangis. Bentak, tamparan lain datang. Ada juga bekas tamparan yang dalam di pipi kanan Fei Long. Kemudian, kedua sisi wajahnya akhirnya seimbang dan membengkak menjadi kepala babi. Jika kamu berani menyentuh ibuku lagi, aku akan memberimu hukuman yang lebih berat. Ruhua mendengus, lalu berbalik dan terus mengupil. Tepat ketika Fei Long sangat dirugikan dan tidak bisa memikirkan alasannya. Tiba-tiba, Fei Long melihat sebuah tangan mencuat dari belakangnya, meremas pantat Ruhua dengan kuat, lalu menariknya kembali dengan cepat. Ini, Fei Long terkejut, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat, dan ada kurcaci berdiri di belakangnya, itu adalah Aisan. Aosan berdiri dengan serius, dengan ekspresi serius, seolah tidak terjadi apa-apa. Kamu, Fei Long hendak memarahi dengan marah, tetapi seseorang menegurnya dengan dingin, dan kemudian dia melihat wajah penuh amarah seperti bunga. Dan kemudian, sepasang bibir merah besar yang tampak seperti api mendekati mulut naga gemuk. Membantu, teriakan Fei Long menyedihkan dan tajam, tapi tidak ada yang menjawab. Karena Gao Hai mengaktifkan formasi teleportasi besar, dan semua orang berteleportasi dalam kehampaan, dan semua orang menutup mata dan mengistirahatkan pikiran, yang punya waktu untuk membicarakan pembicaraan Fei Long. Orang tua mesum, aku akan menghajarmu sampai mati nanti. Ini adalah teriakan marah terakhir Fei Long, dan tidak ada suara setelah itu, dan dia tidak tahu apakah dia pusing, atau dia tidak bisa berkata-kata karena mulutnya. Teleportasi jarak jauh memakan waktu beberapa hari, dan Lu Chen juga menutup matanya, tetapi dia tidak mengistirahatkan pikirannya, tetapi memikirkan masalah kekuatan tempur. Kompetisi pemeringkatan naga dan harimau adalah panggung bagi yang kuat di tahap abadi. Jika dia naik ke tahap keabadian dalam 1,5 langkah, biasanya, dia akan dikeluarkan. Dia tidak ingin dikalahkan oleh orang lain, tetapi untuk mengalahkan mereka, dia harus menggunakan Santian. Tangan yang menghancurkan langit tidak bisa mengguncang langit di peringkat naga dan harimau. Keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit hanya dapat mengerahkan kekuatan terbatas di tangannya. Tidak ada masalah untuk mengalahkan peringkat rendah di ranah Xiantai, tetapi agak sulit untuk menghadapi peringkat menengah, dan tidak perlu bertarung melawan peringkat tinggi atau lebih tinggi. Oleh karena itu, Zantian harus digunakan. Hanya Zantian, keterampilan tempur tingkat atas dari peringkat surga, yang dapat membalikkan langit. Pertanyaannya sekarang apakah akan menggunakan pedang kedua atau pedang ketiga Zantian? Dengan kondisinya saat ini, pisau kedua, Zantian dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, dan bahkan memiliki tenaga cadangan untuk menebas untuk kedua kalinya. Tapi dia baru saja menembus tahap abadi setengah langkah, dan dia belum menemukan siapapun untuk melatih tangannya. Saya tidak tahu apakah pengorbanan pedang kedua Zantian dapat memotong posisi tingkat tinggi di tahap abadi. Jika tidak bisa, yang terbaik adalah bergerak, dan itu adalah pisau ketiga yang memotong langit. Dalam menghadapi bos-bos berpangkat tinggi itu, jangan bertarung dengan mereka,
Kamu tidak bisa melawan mereka sama sekali, dan cara terbaik untuk bertarung adalah dengan melihat pemenangnya secara langsung. Pedang ketiga Zantian lebih kuat, dan pasti akan memotong posisi level tinggi. Masalahnya adalah alam Siantai cocok untuk pedang ketiga Zantian, dan kekuatan alam tahap abadi setengah langkahnya masih agak lemah, jadi dia dengan enggan menggunakan pedang ketiga Zantian, dan konsekuensinya cukup merepotkan. Mengenai masalah ini, dia berjuang untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu alasannya. Dia membutuhkan orang yang kuat di alam abadi untuk melatih keterampilannya, bahkan jika itu adalah Yuan di alam abadi. Selama Anda memotongnya dengan pisau, Anda akan memiliki dasar hati. Tapi sekarang Anda sedang terburu-buru, di mana Anda bisa menemukan seseorang yang menduduki peringkat pertama di Siantai dan membunuhnya. Beberapa hari kemudian, kami mencapai kota kuno lainnya. Hanya tinggal 1 hari lagi sebelum waktu kompetisi, Lu Chen memimpin pasukan fanatik dengan tergesa-gesa, dan terbang langsung ke arah puncak Longhu. Saat terbang di atas puncak gunung, tiba-tiba seseorang terbang dari puncak gunung dan menghalangi jalan. Orang ini mengenakan jubah bulu berwarna biru dan memiliki aura yang kuat. Itu adalah Luo Yuan. Luo Yuan tidak tahu dari mana dia mengetahui bahwa Lu Chen akan pergi ke puncak Longhu, dan dia telah lama menjaga di sini. Orang kuat di dinasti Yuan di alam Sendai. Semua orang terkejut. Sedang hujan, Fei Long segera menopang kelompok perisai, memberikan garis pertahanan yang kuat bagi legiun. Tutupi langit. Pada saat kedua, Fei Long memasang pot ganda, menopang keterampilan magis menutupi langit, dan membentuk garis pertahanan yang lebih kuat untuk dirinya dan Lu Chen. Arai lingkaran besi. Gao Hai berteriak pelan, dan lingkaran sihir baja turun dari langit, melindungi seluruh pasukan fanatik. Adapun Slender Tiger dan Aisan, mereka tidak melakukan gerakan apapun. Basis budidaya mereka tidak tinggi, dan mereka belum dipromosikan oleh buku-buku seperti Ensiklopedia Lingkaran Sihir Kuno. Kekuatan organ dan jimat tidak kuat, tembakan. Kalau berani merilis gadget ini, apa kamu tidak takut bercanda? Luo Yuan terbang sambil mencibir, dan saat dia memasuki lingkaran sihir, lingkaran besi itu runtuh seperti palsu. Tersedak, sebuah pedang mengerang. Cahaya pedang menyala seperti kilat, dan jatuh ke arah Luo Yuan. Pedang kemauan dari kultivator pedang masih sedikit kuat, dan mungkin sedikit mengancam tingkat bawah alam Siantai, tapi masih belum bisa menarik perhatianku. Luo Yuan melenturkan jarinya dan menjentikkan pedang panjang Sangguan Jin, aku hanya membunuh Lu Chen, aku tidak ingin membunuh semua orang, sebaiknya kamu mundur, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Ingin membunuh kakak laki-lakiku, lewati mayat kami dulu. Fei Long mengangkat kuali, tapi dia tidak ragu-ragu. Bukan hanya Fat Dragon, tapi semua orang di Fanatical Legion tidak takut dan tidak mundur setengah langkah. Setiap orang sangat baik, dan semua orang tidak takut mati, jadi saya tidak akan bersikap sopan. Luo Yuan meliriknya, dan aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan sepertinya dia akan memulai pembunuhan. Besar-besaran, Legiun fanatik mematuhi perintah. Semuanya mundur. Baru kemudian Lu Chen berbicara, dan dengan perintah, semua orang di Legiun fanatik akan mengikuti. Meskipun Fei Long dan yang lainnya sangat enggan untuk pergi, mereka tidak berani melanggar perintah Lu Chen. Ini adalah aturan yang telah lama ditetapkan Lu Chen untuk mereka. Tentu saja, semua saudara tidak takut menghadapi musuh yang kuat, dan mereka juga ingin melindungi keselamatan bos mereka, yang membuat Lu Chen sangat senang. Namun, bagi Lu Chen, kemunculan Luo Yuan seperti diberi bantal saat dia tertidur, tepat waktu.